Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, karena kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Miss mau lihat dulu semuanya harus tersenyum, kasih senyum yang lebar. Ya, bagus. Miss kasih jempol karena semua sudah bisa tersenyum dan siap untuk memuji Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita mau mengangkat pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, Miss mengajak kita semua dalam sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami
mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau lawat dan Engkau berkati setiap kami, hingga ketika kami memuji muliakan nama-Mu serta akan mendengarkan firman-Mu sebentar, Engkau mengurapi kami dan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk lebih lagi memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang Miss ajak untuk adik semua berdiri ya. Untuk adik-adik semua berdiri, up. Ayo, up. Kita nyanyi Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, berpegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Disampaikan oleh adik-adik semua. Dipersilahkan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menendang unta rendah tanah unta mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam taksimu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pertama Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Ia yang memelihara kamu. 1
1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyampaikan ayat hafalannya. Kiranya Tuhan Yesus terus memelihara kehidupan kita dan kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita ambil lagi sikap doa dan kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, "Ku buka hatiku untuk firman-Mu." Kepada hambanya dipersilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom UC Kids, ketemu lagi. Ibu Dina percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan, amin. Kita baru saja memuji dan memuliakan Tuhan, dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu Dina percaya firman Tuhan hari ini pasti memberkati kita. Tetapi sebelum itu, Ibu Dina ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau,
Orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Anak-anak, kita baru saja menyaksikan film yang begitu luar biasa. Dari film ini kita pelajari beberapa hal tentang perempuan yang sakit pendarahan ini, yaitu ketika dia menghadapi masalah yang begitu berat di dalam hidupnya, dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyerah, tetapi yang dia lakukan adalah dia dengan penuh semangat, tekad yang kuat, kemauan yang kuat, dia mencari Yesus. Dia tidak peduli apa yang terjadi di sekelilingnya. Yang dia tahu, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia disembuhkan dari penyakitnya pada saat itu juga. Anak-anak, mungkin hari-hari ini kita juga ada di dalam keadaan yang sulit. Mungkin kita tidak seperti perempuan itu, tetapi kita kesulitan di dalam belajar karena secara online kita sudah rindu untuk bertemu teman-teman kita, atau mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan di dalam hidup kita, sesuatu yang membuat kita menangis, dan kita tidak tahu mau menceritakan kepada siapa. Atau mungkin ada di antara kita yang sakit. Hari ini Ibu Dina mau katakan bahwa seperti perempuan itu, kita belajar memiliki tekad dan kemauan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan di mana? Kita bertemu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Bahkan ketika kita seperti saat ini mendengarkan firman Tuhan, kita membaca Alkitab, di situ kita bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, ceritakan semua persoalan kita kepada Tuhan. Kesedihan kita, apa yang sedang kita alami, bahkan mungkin kegembiraan kita, semuanya kita ceritakan kepada Tuhan. Dan ketika kita menyampaikan semua hal itu kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Seperti Tuhan menolong perempuan itu, Tuhan yang sama juga pasti akan menolong anak-anak. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang baik dan sangat mengasihi kita. Dan Ibu Dina percaya hari ini apapun yang menjadi persoalan anak-anak, mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
yang mengingatkan kami untuk selalu mencari Engkau dengan tekad dan kemauan yang kuat. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, Engkau pasti menolong kami. Hari ini hamba berdoa bagi semua UC Kids dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Kalau hari ini ada di antara mereka yang sedang sakit, kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya, Tuhan tolong, Tuhan ada di sana, dan Tuhan selesaikan setiap persoalan mereka. Kami percaya waktu kami mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.